UMKM adalah penyumbang 61% produk domestik bruto Indonesia. Namun, salah satu faktor yang menyebabkan UMKM sulit berkembang adalah akses pembiayaan. Minimnya sosialisasi aspek soal legalitas, laporan keuangan, hingga laporan usaha membuat UMKM sulit untuk mendapatkan kepercayaan pinjaman modal dari perbankan. Bahkan kita ada di momen ya udah aku nggak terima gaji dari bisnis aku sendiri gitu. Hambatan utama bagi usaha mikro dan kecil untuk katakanlah mendapatkan akses pembiayaan formal ini kan besar ya tantangannya gitu ya. Nasabah-nasabah UMKM yang mungkin pernah melakukan pinjaman kemudian karakternya bagus, itu biasanya kita untuk tahap selanjutnya kita bisa berikan lagi mungkin dengan plafon yang lebih tinggi. Usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM menjadi pondasi utama sektor perekonomian tanah air. Potensi besar UMKM mampu bertahan diakui sebagai penyelamat ekonomi pada masa krisis. Namun, kendala dan tantangan faktor akses permodalan hingga daya saing tinggi membuat UMKM di Indonesia sulit naik kelas. Lantas, bagaimana geliat UMKM masa kini? Menjadi kreatifpreneur memang penuh tantangan, tapi kita harus percaya diri untuk tetap bermimpi, bergerak, dan berkolaborasi untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Dan yang terpenting adalah tetap menghasilkan cuan. Lita, wanita 28 tahun asal Jakarta, mengawali hari dengan setumpuk kreativitas tak terbatas. Kreatifpreneur menjadi profesi yang ditekuni sejak tahun 2016. Lita harus merawat ide agar bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah untuk penuhi kebutuhan hidup. Melalui Bocil Inc., Lita hadirkan pop-up kit atau paket literasi dan kreasi anak dengan karakter hasil kreasinya. Dari kecil tuh aku sering ngobrol sama papa, sama mama gitu. Mereka itu tuh selalu bilang ke aku gitu, nanti kalau udah gede mandiri ya gitu. Nah, aku tuh nggak pernah mengerti arti mandiri itu sendiri tuh apa gitu. Sampai ada suatu mimpi aku yang aku tulis, aku tuh mau mandiri dan ingin mewujudkan apa yang disarankan oleh kedua orang tua aku. Nah, dari situlah lama-kelamaan aku mengerti, oh mandiri yang dimaksud mama papa itu adalah ketika kita tuh bisa menghasilkan dari diri kita sendiri gitu. Produksi pop-up kit dijual di berbagai marketplace dan sosial media, mulai dari harga Rp15 hingga Rp30.000. Dalam sebulan, Lita mampu hasilkan 500 pieces pop-up kit dengan omset mencapai puluhan juta rupiah. Bukan sekedar cuan, usaha ini sebagai upaya Lita berkontribusi dengan pendidikan anak dan mengenalkan nilai-nilai kehidupan seperti fokus, sabar, dan kreativitas. Di sekolah itu anak yang kreatif itu terkesan terkesan dikesampingkan gitu. Jadi kreativitas itu sesuatu hal yang tidak terlalu bernilai di sekolah gitu. Padahal ketika nantinya di dunia karir gitu, kreativitas itu sangat dibutuhkan karena di negara-negara maju sendiri kan orang-orang yang kreatif itu sangat banyak ya. Sementara di Indonesia itu presentasinya hanya 2% gitu. Padahal kreativitas di sini, kreativitas itu nggak hanya tentang seni, tapi tentang kita problem solving, terus udah gitu berpikir kreatif. Itu tuh sebenarnya hal yang dibutuhkan banget untuk kehidupan sehari-hari. Andalkan keterampilan, Lita juga kembangkan usaha kreasi souvenir kekinian hingga jasa penyelenggara acara. Namun, modal usaha terbatas jadi masalah klasik. Tak jarang, tabungan pribadi harus terkuras demi konsumen puas dan gaji karyawan terbayar lunas. Nah, saya lagi diajarin Lita caranya crafting atau gunting-menggunting karena kita mau bikin pop-up card ya, Lit ya namanya ya. Nah, satu yang saya pelajarin modalnya harus sabar banget dan teliti. Tapi ngomong-ngomong tentang modal, dulu Lita apa sih modalnya? Dari mana modalnya untuk ngebangun Bocil ini sampai akhirnya ada sekarang? Kalau awal-awal tuh Kalintang gitu, jadi aku tuh dari uang pribadi aja gitu. Jadi
ya udah dari skill terus aku jual ke teman-teman sekitar gitu. Nah setiap ada yang pesen itu aku puterin lagi untuk modal gitu, dan gitu terus. Jadi skill yang dibutuhkan saat itu ya emang harus harus berdarah-darah dulu lah gitu. Bahkan kita ada di momen ya udah aku nggak terima gaji dari bisnis aku sendiri gitu. Di tengah gempuran kondisi ekonomi tanah air dan meningkatnya kebutuhan modal usaha, sektor usaha mikro kecil dan menengah UMKM masih memiliki keterbatasan akses pembiayaan. Padahal UMKM menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia dengan penyerapan tenaga kerja mencapai 97%. UMKM adalah penyumbang 61% produk domestik bruto atau PDB. Namun salah satu faktor yang membuat UMKM sulit berkembang adalah sulitnya akses pembiayaan. Dari total 7.000 triliun rupiah kredit perbankan yang disalurkan tahun 2023, hanya 18% yang mengalir ke UMKM. Pengamat Ekonomi Institute for Development of Economics and Finance, INDEF, Eko Listianto menyebut, unbanked people atau masyarakat yang tidak terjangkau lembaga jasa keuangan atau LJK jadi tantangan UMKM di Indonesia. Menurut Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan, 85% penduduk Indonesia memiliki akses LJK, namun 15% tidak terjangkau LJK. Minimnya sosialisasi pengaturan aspek legalitas, laporan keuangan, dan laporan hasil usaha menghambat UMKM lolos mendapat kepercayaan peminjaman modal di perbankan. Nah, kenapa demikian? Karena pendanaan utama bagi usaha di Indonesia ya, entah itu mikro, kecil, menengah maupun besar itu kan dari perbankan terutama gitu kan. Kita tahu bahwa hambatan utama bagi usaha mikro dan kecil untuk katakanlah mendapatkan akses pembiayaan formal ini kan besar ya tantangannya gitu ya dibandingkan menengah dan besar ya. Kalau menengah sih saya rasa relatif quote and quote mudah ya dalam konteks aspek legalitas, terus menunjukkan laporan keuangannya, bisa dinilai kinerjanya, profitabilitas dan ukuran-ukuran istilahnya keuangan gitu ya, itu lebih gampang dilihat. Yang kecil dan mikro ini sebagian besar dari mereka itu belum istilahnya belum di-maintain usahanya itu secara secara tertib lah kira-kira gitu ya. Betulnya kan kita tidak hanya bicara soal bagaimana literasi dan inklusi kira-kira gitu, tapi what's next setelah mereka terliterasi dan inklusif kan mereka harus dapat akses kan kira-kira gitu ya. Dan inilah yang mungkin memungkinkan ya untuk mereka lebih produktif ke depan begitu. Sebagai lembaga keuangan, Pegadaian menjadi salah satu alternatif akses permodalan UMKM. Mulai dari peminjaman modal tanpa agunan, peminjaman dengan agunan yang disesuaikan kebutuhan pelaku UMKM, hingga kredit usaha rakyat syariah. Direktur Jaringan Operasi dan Penjualan Pegadaian Eka Febriansyah menyebut, kunci utama sebuah UMKM dapat berkembang dengan pinjaman modal usaha adalah konsisten. Bagaimanapun juga, bisnis seperti ini tidak lepas dari kepercayaan. Trust ini menjadi kuncinya. Jadi nasabah-nasabah UMKM yang mungkin pernah melakukan pinjaman, kemudian karakternya bagus, itu biasanya kita untuk tahap selanjutnya kita bisa berikan lagi mungkin dengan plafon yang lebih tinggi. Bukan hal yang nggak mungkin ya. Nasabah ketika mengajukan butuhnya untuk usaha, tapi kemudian prakteknya bisa dipakai untuk beli kendaraan lagi atau mungkin untuk kebutuhan konsumtif yang lain gitu kan. Tapi kami di Pegadaian biasanya sebelum memberikan pinjaman kita melakukan proses, ada proses dari sisi administrasi, kemudian ada survei juga. Nah, di survei inilah biasanya kita gali informasi terhadap calon customer kita. Ketika mengajukan itu sesuai dengan kebutuhan produktifnya. Jadi kalau dia UMKM, saya butuh untuk meningkatkan kapasitas usaha saya. Ya itulah memang yang mesti betul-betul yang dia minta dan memang itu yang digunakan. Di sisi lain, Ombudsman bersama Kementerian Koperasi dan UKM mencatat adanya pengaduan terkait kredit usaha rakyat atau KUR yang diselenggarakan pemerintah. Mulai dari permintaan agunan yang tidak dapat terpenuhi 53%, tidak ada kepastian tindak lanjut KUR 37%, dan merasa dipersulit dalam pengajuan KUR 10%.
Pemerintah pun tengah menggodok program inovatif credit scoring untuk berikan pinjaman dana usaha berdasarkan penilaian usaha tanpa jaminan atau agunan. Pemerintah juga tengah mendorong yang disebut dengan inovatif credit scoring. Jadi bagaimana melakukan penilaian kredit tidak semata-mata melalui kolateral atau melalui adanya jaminan atau agunan, tapi melalui penilaian usaha yang bersangkutan gitu ya. Jadi melalui penilaian. Jadi kalau sekarang yang konvensional kan ya ada pinjaman, ada agunan berapa ya itulah yang dipinjamkan. Bahkan tidak lagi berbasis yang biasa disebut dengan BI checking ya. Atau misalnya karena itu tadi ketika mereka mempunyai masalah karena sensitivitasnya yang tinggi, mereka langsung tidak bisa, misalnya mereka sudah meminjam uang nih, karena terjadi persaingan di sekitarnya atau kekurangan bahan baku dan sekitarnya, mereka langsung tidak bisa mencicil di bulan berikutnya atau mencicil dalam waktu 1 tahun dan langsung menjadi catatan yang buruk bagi perbankan dan dia tidak bisa menerima pinjaman lagi karena ada BI checking gitu. Tetapi yang menjadi referensi adalah misalnya bagaimana data algoritma dia, misalnya bagaimana data dia dalam membayar listrik misalnya. Kalau dia bisa membayar listrik secara reguler dan disiplin, berarti dia kan cukup baik ya dalam keuangan atau perputaran keuangan dia cukup baik dan dia cukup disiplin dan dia sebenarnya layak untuk menerima pinjaman. Selain faktor permodalan, melemahnya daya beli masyarakat dan minimnya kebijakan pemerintah pro kelas menengah berdampak kepada geliat UMKM di Indonesia. Bagaimana pejuang rupiah dari sektor UMKM menyiasatinya? Saudara, jumlah kelas menengah di Indonesia turun signifikan dalam beberapa tahun terakhir akibat minimnya kebijakan pemerintah yang pro kelas menengah. Selengkapnya usai jeda di 60 menit Special Report. Untuk pelaku UMKM banyak nih yang mereka menyisihkan sebagian keuntungannya itu dalam bentuk emas supaya nanti ke depan dia akan lebih aman.